Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin. Nomor peserta UKG saya 201502814754. Kemudian untuk NIM 2015695. Saya melaksanakan PPG di Universitas Pendidikan Indonesia, program studi teknologi komputer dan informatika. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Nurul Islam Cianjur. Selamat menyaksikan video saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu agar selama kita melaksanakan pembelajaran diberikan keberkahannya untuk ilmu yang nanti kita akan dapatkan. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan di depan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Berjalan dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini mungkin virus corona atau wabah corona ini kalau dilihat itu semakin ganas katanya ya, semakin ganas. Maka dari itu kita jangan kendorkan protokol kesehatan seperti sekarang ini, memakai masker gitu ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, itu jangan sampai dikendorkan. Nah, supaya kita terhindar dari wabah virus corona gitu ya. Oke. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Bapak absen dulu ya. Oke, Bapak absen dulu. Ini yang pertama Agus Irfan, oke, kemudian Ahmad Kamaluddin. Pada minggu kemarin gitu ya, mungkin kita sudah melakukan pembelajaran juga gitu ya. Nah, untuk memberikan semangat kepada kita yang sedang belajar, kita mungkin mesti ingat nih yel-yelnya. Ingat gak yel-yelnya? Apa yel-yelnya? Semangat. Ya, bukan selamat, tapi semangat ya. Jadi supaya kita lebih semangat lagi seperti pagi-pagi gitu ya. Jadi yel-yelnya itu adalah semangat pagi. Kemudian yang berikutnya semangat pagi. Luar biasa. Oke, kita coba ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Tadi Bapak sudah singgung pada minggu kemarin, Anda sudah atau kalian sudah mempelajari tentang pengkabelan ya, kalau nggak salah kemarin itu. Ya, nah itu kemarin membuat jenis kabel apa kemarin itu? Straight sama crossover gitu ya. Kemarin ada yang dengar? Oke, jadi untuk sekarang kita akan belajar tentang pengalamatan IP address. Oke, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar gitu ya. Dan tahu alamat itu apa? Oh, alamat itu adalah lokasi tempat tinggal gitu ya. Oke, ada yang lain enggak? Oke, alamatnya terkait alamat. Oke, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, nah ini ada tujuannya otomatis ya, ada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, ini tujuannya. Mungkin ada yang mau membacakan? Oke, ini tujuannya. Oke, semangat pagi. 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 O
Oke, yang pertama saya pulang ya. Wah, yang pertama apa untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Serta didik mampu menelaah konsep pengalaman IT dengan baik. Oke, jadi yang pertama peserta didik atau kalian mampu menelaah konsep pengalaman IT dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembacaan. Oke, Rangga. Peserta didik mampu menyimpulkan cara pengalaman IT pada jaringan komputer dan yang kita dapat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu peserta didik atau kalian mampu menyimpulkan cara pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat, gitu ya. Jadi menyimpulkan di sini bagaimana cara menyeting atau mengkonfigurasi IT di dalam jaringan komputer, gitu ya. Nah, kemudian tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu tentang ada yang mau baca? Oke, Nazar. Peserta didik mampu mengkreasikan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Oke, poin yang ketiga, peserta didik mampu mengkreasikan ya. Jadi di sini kalian mampu mengkreasikan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Nah, mengkonfigurasi itu berarti tadi memberikan IP pada komputer nanti ketika pada saat pelaksanaan praktik ya. Nanti kita akan praktik sebentar ya. Oke. Dan yang keempat ada yang membacakan. Oke, Rizky, tuh Rizky. Peserta didik mampu menghasilkan konfigurasi pengamatan IT pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Oke. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menguji hasil konfigurasi pengamatan IP pada jaringan komputer dengan baik dan tepat. Jadi nanti pengujiannya bisa dicoba di komputernya juga, itu tujuannya. Oke, maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang pengamatan IP ini mudah-mudahan bisa tersampaikan ya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Pada PowerPoint bisa dikoneksikan ke web itu WA web gitu bisa nggak? Sudah bisa nggak caranya? Bisa? Silakan koneksikan. Nah sekarang sebagai tes kemampuan awal, Bapak akan berikan soal lewat live worksheet gitu ya. Kalian cuma ngisi nanti. Nah ini belum nih. Mudah-mudahan kalian bisa langsung memahami ini. Bapak nanti kasihkan linknya di grup ya. Bapak kasihkan linknya di grup. Materi kita hari ini tadi apa? Pengamatan IT pada jaringan komputer. Oke, ini jangan pernah berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Amati gambar di bawah ini. Oke. Kira-kira nih. Untuk gambar 1, kira-kira hasil pengamatannya tentang gambar nomor 1 itu apa sih? Nah, ada yang tahu? Oke, Rizky. Seorang kurir. Oke, seorang kurir. Kemudian, ada yang lain? Oke, pengantar paket. Tadi kurir, sekarang pengantar paket. Ada yang lain? Sebut. Ojek. Oke. Oke, jadi ini dari 3 itu
pengantar paket, kemudian ada tukang ojek, gitu ya. Itu kalau diamati dari gambar nomor 1. Kemudian dari gambar 2, Irfan, perumahan, gambar perumahan. Oke, ada yang lain? Tidak. Kontrakan. Oke. Baik nih, satu lagi. Yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang gambar apa ini? Oke, Robi. Jalanan yang sepi. Oke, ini sangat berbeda nih. Satu perumahan, kedua tadi tentang kontrakan, ketiga jalanan yang sepi. Ini dua gambar yang berbeda, tapi apakah nanti ada hubungannya, gitu kan? Oke, di sini ada yang mau membacakan dulu definisi tentang IP address dulu, supaya nanti kita hubungkan. Dapat? Oke. Jaringan artinya suatu metode pengamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat komputer yang terhubung pada jaringan virtual. Oke, itu dari apa ya? Kemudian yang bawahnya Pak? Pengamatan jaringan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer pada suatu jaringan atau pada sebuah jaringan internet. Oke, jadi gitu ya. Jadi definisi IP address, pengamatan jaringan artinya suatu metode pengamatan IP yang bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer. Jadi mengatur alamat suatu komputer. Nah, kira-kira, apa hubungannya antara kedua gambar di atas dengan pengamatan pada IP jaringan komputer yang akan kita nanti laksanakan? Oke. Ada yang tahu? Enggak? Pengamatan pada jaringan komputer sama seperti seseorang yang melakukan paket dan alamat. Oke, jadi kalau menurut Anda tadi pengamatan IP di dalam komputer hampir sama dengan pencarian alamat tukang paket ketika akan mengantarkan paketnya, gitu ya. Oke, ada yang lain nggak? Oke, Ki. Tidak sama, Pak. Tidak sama, kenapa Ki? Karena komputer beda sama rumah. Oh, komputer beda sama rumah. Oke, nggak apa-apa. Terus, ada yang lain? Akmal, oh, saling membutuhkan alamat ya komputer, mau komputer mau paket. Komputer ataupun kurir sama-sama membutuhkan alamat. Oke. Jadi hubungan antara kedua gambar di atas dengan pengalamatan IP pada jaringan komputer yang akan kita laksanakan ini sangat berhubungan erat. Kita kembali lagi ya. Oke, ini gambar 1 menandakan apa? Pengantar paket yang akan mengantarkan paketnya ke alamat yang dituju. Itu kalau ada alamatnya. Tapi kalau tidak ada alamatnya gimana tentang paket? Bisa nyasar ataupun tidak akan ketemu kalau tidak ada alamatnya. Ini mau dikirim ke mana? Itu kan nggak jelas ya. Jadi supaya ada kejelasan, otomatis si tukang paket membutuhkan alamat yang jelas pula, gitu ya. Oke, nah ini gambar yang kedua merupakan perumahan, ya. Perumahan atau tadi mau bilang kontrakan juga nggak apa-apa. Tapi dalam suatu lingkungan perumahan ataupun kontrakan dimungkinkan memiliki nomor rumah atau alamat, ya, atau alamat rumah. Contoh perumahan, kalau di sini ada perumahan Cibogo Ciranjang misalkan, otomatis ketika si tukang paket akan mengirim paketnya ke perumahan tersebut, dia harus memiliki alamat yang jelas terhadap paket yang akan dikirimnya, gitu ya, yang akan dikirimnya, gitu ya.
Oke, jadi berhubungan ya antara si tukang paket dengan tempat atau perumahan tersebut, ya sangat berhubungan karena saling dibutuhkan gitu ya. Jadi si IP ini sangat dibutuhkan atau alamat ini sangat dibutuhkan. Nah, terkait dengan pengalamatan pada komputer, gitu ya, pengalamatan pada komputer ini juga sangat penting karena di dalam komputer juga sama ada pengiriman paket-paket data. Nah, kalau alamatnya tidak ada, otomatis pengiriman paket pun di dalam komputer atau paket data pun tidak bisa tersampaikan. Tidak ada alamat itu. Ya, jadi hubungannya dua gambar ini dengan pembelajaran kita hari ini sama-sama membutuhkan alamat untuk mengirimkan paketnya. Mau paket, kalau di sini paket pesanan gitu ya, kalau di komputer paket data yang dikirim. Gitu ya. Oke. Jadi ini sudah terjawab. Kemudian sistem pengalamatan IP. Nah, ini. Nah, di dalam sistem pengalamatan IP ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, oke, pahami. IP itu apa? Oke, yang pertama pengalamatan IP version 4 dan yang kedua pengalamatan IP version 6. Jadi dua yang digunakan dalam pengalamatan IP ini. Gitu ya, jadi dua. Tapi yang sering yang mana? IP version 4. Gitu ya. Oke. Jadi yang barusan dibacakan Rangga itu adalah tentang penulisan IP address yang intinya terbagi ke dalam dua bagian juga. Nah, bagian pertama ada yang disebut dengan apa? Net ID gitu ya. Di situ yang termasuk net ID-nya berapa? 192, 168, 1. Nah, itu termasuk net ID. Kemudian untuk host ID-nya, nah ini 1. Nah, ya, ini merupakan implementasi pengalamatan IP menggunakan IP kelas C. Nah, oke, kita jelaskan lagi hubungannya dengan tadi kurir tadi dengan perumahan. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama ada net ID, kemudian yang kedua ada host ID. Nah, kaitannya dengan tadi perumahan tersebut, net ID ini digambarkan sebagai jalan yang tadi dibilang Robi kosong gitu ya, jalanan yang sepi. Jadi net ID itu merupakan alamat yang isinya itu jalan gitu ya, alamat tapi nama jalannya. Ya. Kemudian untuk host ID-nya kira-kira sudah bisa menebak apa? Nomor apa? Nomor rumah gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah lingkungan perumahan yang dinamakan net ID itu adalah jalan di perumahan tersebut. Kemudian untuk host ID-nya nomor rumah. Nah, nanti kita implementasikan pengalamatan IP ini di dalam komputer. Nah, ini seperti apa nih? Nanti kalian bisa tentukan. Jadi tadi jaringan yang sama disebutnya apa? Jalur yang sama disebutnya net ID, kemudian yang bedanya itu disebut host ID. Jadi setiap komputer host ID-nya pasti berbeda, gitu ya. Oke. Di sini menjelaskan tentang apa? Netma atau subnet. Nah, ada yang membacakan simulasi pengalamatan IP pada jaringan. Nah, ini Bapak punya sesuatu yang mungkin tidak aneh yang akan kalian lihat ya. Ini apa? Tali rafia.
Ini belum di-sharing ya? Sebentar. Belum share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Sirojudin. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan mencoba mensimulasikan tentang konfigurasi IP pada jaringan komputer. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker untuk mensimulasikan pembuatan jaringan berikut dengan konfigurasi IP dalam jaringan, gitu ya. Nah, yang pertama berarti kita harus memiliki aplikasi Cisco Packet Tracker terlebih. Nah, itu barusan nanti kita akan praktikkan di divisi masing-masing ya. Kita praktikkan di divisi masing-masing, tapi sebelum itu kira-kira ada yang mengungkapkan dulu pendapatnya enggak terhadap presentasi yang Bapak sampaikan pada hari ini terkait dengan penerapan IP pada jaringan komputer. Oke, Fahmi boleh ke depan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Fahmi tentang presentasi yang Pak sampaikan tadi, kira-kira apa pendapatnya?
Coba hasil ini. Pengamatan IP pada jaringan komputer ini apakah sudah sesuai atau tidak menurut ini? Sudah sesuai. Oke, silakan. Oke, mudah-mudahan sesuai ya. Oke. Nanti yang kurang-kurangnya kalian isi juga di LKPD, segera diselesaikan ya, kurang-kurangnya segera diselesaikan. Kemudian mungkin untuk selebihnya kesimpulan dari Bapak itu tentang pembelajaran kita hari ini terhadap pengamatan IP pada jaringan komputer gitu ya, pada jaringan komputer itu telah dilaksanakan sebagai mana mestinya. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi di pertama kita bacakan gitu ya. Mudah-mudahan sesuai arahan itu gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan LKPD. Oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya di sini. Oke. Sudah? Sudah Pak? Masih? Oke ya, kalau sudah ada atau ada yang belum? Robi sudah? Belum? Oh belum. Oh silakan dong. Yang belum kumpulkan LKPD-nya kumpulkan. Sok dikumpulkan LKPD-nya. Sok LKPD-nya yang belum kumpulkan. Oke, gitu ya. Alhamdulillah nih untuk pembelajaran kali ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, mulai tadi dari penayangan file presentasi dari Bapak, kemudian melakukan simulasi menggunakan tali rafia juga sudah gitu ya. Nah terus kalian juga langsung melakukan simulasi menggunakan ISO paket tracker gitu ya. Itu alhamdulillah kayaknya hasilnya sesuai dengan apa yang
harapkan gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan untuk mencari lagi dan mencari lagi keilmuan-keilmuan ya tentang tentang teknologi itu sangat luas karena perkembangan teknologi adalah perkembangan keilmuan yang cepat gitu kan. Kemudian teknologi juga banyak teknologi atau keluaran-keluaran yang baru gitu ya. Nah, jadi kalian sebagai orang teknik tentunya harus mengejar ketertinggalan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Oke, untuk minggu depan gitu ya. Untuk minggu depan Bapak akan memberikan pembelajaran atau akan menyampaikan pembelajaran yaitu tentang menerapkan sumber daya berbagi pada jaringan komputer ini. Di minggu depan Bapak akan menyampaikan tentang materi menerapkan sumber daya berbagi pada jaringan komputer gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, kemudian jaga kondisi badan juga gitu. Jangan sampai kita terkena dalam artian terkena penyakit gitu ya. Kemudian makan makanan yang sehat, sehat lima sempurna itu dianjurkan. Itu jangan lupa perbanyak minum juga, kemudian olahraga juga gitu ya. Supaya kita terhindar dari yang namanya COVID-19 ya. Kita mudah-mudahan dijauhkan gitu ya. Ini Pak. Berikutnya mungkin karena pembelajaran kita sampai sekarang karena pembelajaran kita sampai di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita adalah tapi sebelum itu kalian baca doa terlebih dahulu sebelum meninggalkan ruangan lab ini ya. Untuk pimpin doa silakan Pak memimpin doa. Sebelum pulang kita baca yang penting mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi di hari di kesempatan yang lain dan kalian juga diberikan kesehatan. Ya, itu Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan serius gitu ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Hati-hati ya.